Tanda-tanda apa yang harus kamu ketahui tentang dia untuk melihat apakah dia jodoh kamu ataukah bukan? Simak videonya sampai habis, pilih kartu tarot kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku hari ini adalah tanda-tanda dialah jodohmu. Jadi untuk kamu yang sudah bertemu dengan seseorang atau kamu belum bertemu dengan dia, akan aku lihatkan buat kamu untuk mengetahui apakah dia ini benar-benar jodoh kamu ataukah bukan. Supaya kamu nggak bingung lagi dan meyakinkan untuk kamu melangkah ke jenjang yang lebih serius bersama dengan dia. Untuk mengetahui jawabannya, aku di sini pakai metode pilih kartu. Jadi silakan kamu pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Percaya dengan intuisi kamu. Apakah di kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga? Kalau kamu sudah menentukan jawabanmu, silakan menuju ke timestamp atau chapter. Kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, akan aku lihatkan buat kamu tanda-tanda dialah jodohmu. Tapi sebelum masuk ke readingnya, akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya aku ambil dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih detail, resonate khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk private reading denganku. Dan sekarang aku mulai aja ya, tanda-tanda dialah jodohmu apa saja. Ada Two of Swords, ada Ace of Swords. Hal yang paling bisa kamu rasakan adalah dia bisa menjawab segala kebingungan kamu. Jadi kalau selama ini kamu mungkin jatuh cinta dengan seseorang, suka dengan seseorang, dan hanya bermain di sektor perasaan aja, kalau bersama dengan dia, kamu bisa melihat bukti cinta yang dia berikan secara nyata. Jadi nggak cuma tentang apa yang kamu rasa, tapi apa yang dia berikan kepada kamu yang secara nyata, bukan tentang janji-janji aja. Dia bisa memberikan rasa aman buat kamu. Dia bisa memberikan ketegasan untuk hubungan ini. Mau dibawa kemana? Jadi kalau misalnya dia sudah bisa menjanjikan, oke, misalnya 6 bulan lagi atau setahun ke depan kita akan menikah. Aku sudah mempersiapkan ini, apa aja gitu. Dari datang ke keluarga, dia lebih terbuka mengenai berapa tabungan atau mungkin persiapan finansial dia kayak gitu-gitu. Jadi aku rasa itu yang membuat kamu jadi lebih yakin bisa membuang keraguan-keraguan kamu. Terutama kalau sebelumnya kamu itu sering banget mengalami kisah cinta yang bikin kamu nggak yakin dan mungkin pernah dikecewakan dengan seseorang. Nah, dia di sini bisa memberikan banyak kepastian yang nggak cuma janji semata. Jadi itu yang membuat kamu bisa lebih merasa aman gitu bersama dengan dia. Karena kalau di sini bercerita mengenai jodoh, aku asumsikan orang yang nanti akan menikah dengan kamu sampai puluhan tahun ke depan. Jadi kalau rasa aman itu sudah ada sejak awal, kamu akan merasa aman seterusnya bersama dengan dia. Lebih ke arah itu sih yang bisa aku rasakan. Kemudian ada Justice di sini. Terutama buat kamu yang mungkin pernah mengalami jadi korban orang ketiga atau korban perselingkuhan gitu ya, ditinggal begitu aja. Nah, bersama dengan dia di sini justru memberikan banyak kejujuran di hubungan kamu dan dia. Dia jujur mengenai perasaannya, dia jujur mengenai apa yang dia khawatirkan, dia jujur mengenai masa lalu, apa harapan-harapan dia ke depannya, hal-hal seperti itu. Dan hal yang paling dia tekankan di hubungan kamu dengan dia adalah keadilan. Keadilan itu dalam artian bahwa cinta kamu dan dia seimbang, perjuangannya seimbang, perasaan-perasaan, perjuangan yang lebih ke arah sabar. Kadang ada pihak yang mau mengalah, nanti di next time yang satunya yang mengalah kayak gitu-gitu loh. Jadi di sini kamu nggak akan ngerasa berat sendirian karena perjuangannya dilakukan berdua. Dan perjuangan itu bener-bener bisa kamu rasakan dan lihat secara nyata. Sekali lagi, ini nggak cuma sekedar janji, tapi sesuatu yang kamu berikan kepada dia apa? Waktu kamu, hal-hal lainnya. Dan dia pun juga sama gitu loh di sini. Kalau bener-bener sudah serius ke menikah, apa sih persiapannya? Mulai belajar masak mungkin kalau kamu belum bisa. Nabungnya gimana? Persiapan pengen punya rumah di mana? Rencana-rencana ke depannya seperti apa? Itu lebih pasti gitu loh di sini. Dan hal yang paling dia tuntut adalah kesetiaan. Kesetiaan di pihak kamu dan di pihak dia. Dia akan sangat memperjuangkan itu. Restu keluarga, itu bagi dia juga penting. Maka kalau dia sudah mulai rewel, pingin ketemu keluarga kamu, pingin kenal keluarga kamu lebih dalam untuk mengetahui dia diterima nggak di keluarga kamu, atau juga sebaliknya, kamu diterima nggak di keluarga dia, itu tanda yang justru positif loh. Bahwa dia di sini bener-bener pingin banget serius sama kamu. Itu tandanya. Iya, memang sejak awal dia tuh udah pikirannya tuh menikah.
Tapi pikirannya di sini nggak cuma sekedar pingin menikah, nggak cuma sekedar pingin jadi istri atau suami kamu, atau nggak cuma sekedar pengen punya anak, tapi dia akan memastikan kualitas sebagai seorang pasangan itu seperti apa, kualitas sebagai orang tua itu seperti apa, persiapan apa aja yang sudah dia lakukan, dan dia juga akan menilai persiapan kamu tuh sejauh apa aja. Karena untuk hal seserius pernikahan yang mudah-mudahan aminin diberkahi dengan anak-anak di dalamnya, itu butuh dua orang yang sama-sama kuat. Jadi kalau cuma sekedar pingin menikah doang supaya nggak ditanya kapan nikah lagi, atau sekedar pingin pakai baju yang cantik, itu sangat kurang gitu loh motivasinya. Maka di sini dia akan menilai hal itu juga. Maka kamu jangan kaget kalau dia juga akan menilai kamu di hal-hal seperti itu, dan dia nggak akan keberatan kalau kamu juga menanyakan poin-poin yang kamu rasa itu penting sebagai kamu siap nggak ya kayak gitu. Apapun itulah, kamu menilai dari dia mengelola emosi, bagaimana dia mengelola keuangannya, dia bijak atau tidak, apakah dia masih manja-manja dengan orang tuanya perkara finansial dan dianya malas-malesan kayak gitu-gitu. Dia akan tidak keberatan sih untuk mengetahui itu, karena dia mencari partner untuk long lasting ya, bukan buat sebentar aja. Di sini juga ada kemungkinan sih, sebenarnya kartu ini bercerita mengenai perpindahan atau menuju tujuan, tapi itu perlahan. Intinya adalah nikmati fase hubungan kamu dengan dia, nikmati prosesnya, nikmati perjalanannya, nikmati segala hal yang sudah kamu lalui bersama dengan dia sebagai bekal ke depannya akan bagaimana pernikahan kamu dan dia. Dan di sini juga ada sih sedikit sebagian kecil dari kamu yang kemungkinan nanti akan mengalami proses perpindahan, pindah kota bisa, pindah negara bisa, ikut dia atau nanti dia yang ikut sama kamu. Dan itu butuh adaptasi. Makanya di sini kemampuan kamu untuk adaptasi juga penting ya. Terutama kalau mungkin pindah ke kota yang benar-benar tradisinya beda, atau bahkan pindah ke negara yang tradisinya juga sangat beda dengan Indonesia, itu juga harus kamu persiapkan. Karena itu bentuk dari pengorbanan iya, bagian dari pembelajaran iya, pertumbuhan dari hubungan kamu dan dia juga iya. Jadi mudah-mudahan kamu di sini bisa bersama dengan dia saling menguatkan ya kalau nanti proses itu ada. Dan di sini segala suka duka nikmatin, karena pasti ada sukanya, itu pastilah banyak banget sukanya bersama dengan dia. Ketika nanti ada cobaan, ujian, masalah, hadapi juga berdua. Ketika berdua dijalani itu akan sangat meringankan, dan kamu jadi tahu, oh dia ketika ada masalah, pola dia mengatasi masalah seperti ini, itu juga hal yang harus kamu pelajari gitu ya. Jadi dia strategis sih, dia sangat cerdas sih. Jadi mudah-mudahan kamu akan bisa melihat tanda-tanda itu di dia. Ada Two of Pentacles. Ya sih, di sini sebenarnya mungkin di awal ketemu sama dia kamu tuh masih belum yakin gitu, kayak iya nggak sih dia jodoh saya, apakah benar gitu. Mungkin pilihan-pilihan kamu selain dia juga ada, tapi pada akhirnya kamu akan mengerti kok, oh iya dia yang akan bersama dengan saya, dia yang paling membuat saya merasa aman, paling membuat saya merasa nyaman. Itu jadi ini cinta yang terbangun pelan-pelan, bukan yang kayak dar-der-dor di awal tapi melempem lama-lama. Jadi di sini benar-benar kamu yang akan belajar membangun cinta bersama dengan dia, membangun kepercayaan, membangun strategis bersama gitu. Karena kalau bicara mengenai pernikahan, sekali lagi ini nggak cuma sekedar tentang hari H kamu didandanin cantik atau pakai baju mewah, tapi justru hari setelah pesta pernikahan kamu. Jadi persiapannya justru tentang setelah hari H-nya gitu ya. Iya, di sini sebenarnya kalau kamu ingin cepat-cepat, maka kamu akan dipertemukan dengan orang yang sebenarnya lebih suka perjalanan yang setahap demi setahap, melangkah selangkah, tapi tujuannya jelas gitu loh di sini. Jadi walaupun mungkin kamu ngerasa, aduh tujuan kita masih jauh, ya nggak apa-apa, nabung pelan-pelan, kenali pelan-pelan, lalui suka dukanya bersama pelan-pelan kayak gitu loh. Aku lihat di sini dia tuh punya, pasangan kamu nanti tuh punya kemampuan yang sangat bagus mengenai kompromi. Loyalitasnya bagus, kemampuan untuk menggapai rezeki finansialnya juga bagus. Bersama dengan kamu, motivasi dari kamu itu akan semakin memperkuat hubungan kamu dan dia. Jadi aku rasa poin-poin itu yang harus kamu perhatikan tentang dia sih ya. Kenyamanan, mungkin dari tadi kesannya tuh kayak aku tuh serius banget sih kak. Iya memang seserius itu, tapi kamu nanti juga akan punya banyak momen dimana kamu dan dia akan having fun, bersenang-senang, bercanda-bercanda, saling ngobrol, saling membuat nyaman itu. Untuk mengetahui kamu nyaman kalau aku apain, atau mungkin kamu nyaman kalau aku bertindak apa, itu kan juga harus belajar. Jadi aku rasa poin-poin seperti itu juga harus
dipahami antara kamu dan dia. Kamu pengen dicintai dengan cara seperti apa? Apa bahasa cinta kamu? Apa bahasa cinta dia? Itu juga hal yang kamu harus tahu. Jadi aku rasa nanti kamu akan happy sih sama dia. Jadi benar-benar merasa nyaman menjadi diri sendiri. Nggak perlu pakai topeng banyak-banyak gitu ketika bersama dengan dia. Di sini dia akan sangat memotivasi kamu. Di sini dia akan sangat mendukung segala impian kamu, baik hal-hal yang berhubungan dengan impian kalian ke pernikahan atau juga impian-impian individu. Misalnya di sini kamu suka pelihara kucing, dia akan mendukung. Kamu suka baca buku, dia akan mendukung kamu, walaupun mungkin itu harus keluar uang lebih ya. Ada buku-buku baru atau mungkin kamu suka nonton film, kayak gitu-gitu, dia akan mendukung. Terutama di hal-hal yang memang dibutuhkan ya, urgent, misalnya di pekerjaan kamu, di cita-cita kamu, di pendidikan kamu, dia akan sangat mendukung kamu. Karena dia di sini menyadari betapa menyenangkannya didukung orang yang disayang, maka dia akan ngasih energi itu buat kamu. Dan di sini kalian berdua punya tujuan yang sama, tapi sebagai individu kan kalian harus juga terbang ke impian masing-masing. Jadi itu akan didukung tanpa melupakan bahwa kalian berdua adalah satu pasang yang punya tujuan pernikahan sama, lebih ke itu. Jadi mudah-mudahan aja sih kamu akan happy ya sama dia. Ada Six of Pentacles di sini. Ada 666, mungkin kamu nanti setelah reading video ini bisa melihat angel number 666 apa. Itu bukan angka yang menyeramkan ya. Pasti ada pesan indah di dalamnya. Dan di sini kalau aku lihat Six of Pentacles lebih kepada sharing, berbagi. Mau berbagi apa aja, berbagi cerita yang menyenangkan, yang kurang menyenangkan, berbagi perasaan yang bahagia, sekaligus mungkin ketika kamu marah dia kayak, oke, kamu lagi marah, kamu lagi bad mood, apa yang bisa aku bantu buat kamu, lebih ke itu. Atau mungkin kamu pengen sendirian dulu, lebih ke itu sih. Dan juga di sini saling peduli ya, itu yang paling penting. Dia peduli dengan kamu, peduli dengan hari-hari kamu, peduli dengan apa masalah yang sedang kamu hadapi, peduli dengan ketakutan-ketakutan kamu, tidak meremehkan emosi kamu. Atau kamu ketika merasa kayaknya aku lagi tertekan, kayaknya aku lagi banyak beban, dia tuh nggak kayak membanding-bandingkan, halah gitu doang, apa sih beban kamu, aku tuh lebih capek, nggak kayak gitu, tapi kayak memahami kayak, oke, kamu capeknya kenapa, apa yang bisa aku bantu, apa yang bisa aku lakukan buat kamu, lebih ke itu. Jadi dia di sini nggak cuma sekedar ngasih I love you, tapi juga bener-bener memahami kebutuhan kamu yang lain-lainnya. Jadi aku rasa itu hal terbaik yang akan dia berikan kepada kamu. Gitu sih. Dan poin-poin lain mengenai tanda-tanda yang bisa kamu rasakan mengenai hubungan kamu dengan dia, atau yang kamu paling rasakan tentang dia. Pada akhirnya walaupun di luar sana ada banyak pilihan yang mungkin lebih cantik, lebih ganteng, lebih apa, tapi pada akhirnya kepada dialah kamu akan nyaman untuk pulang. Kamu akan nyaman menjadi diri kamu sendiri. Kamu akan nyaman untuk menjadi versi terbaiknya kamu. Aneh-anehnya kamu, lucu-lucunya kamu gitu. Dan pada akhirnya kamu mengerti bahwa dialah yang paling kamu cintai selain diri kamu sendiri. Dan satu-satunya orang yang ingin kamu perjuangkan dalam hal apapun. Jadi itu perasaan yang akan membuat kamu nyaman, dan energi yang sama akan dia berikan kepada kamu. Ya sih, di sini perasaan cinta ya, walaupun tadi sejak awal rasanya seperti logis, tapi ya tetap yang namanya jodoh itu ada intuisi yang bekerja di dalamnya, termasuk perasaan cinta yang sangat besar yang akan kamu rasakan dan akan kamu rasakan juga dari dia. Itu. Kemudian di sini kamu akan merasa betapa beruntungnya kamu memiliki seseorang seperti dia, karena sepertinya ini seperti bare minimum, hal yang minimum banget yang dilakukan seseorang untuk membangun kisahnya, tapi bare minimum juga hal yang sebuah perjuangan. Jadi di sini kamu akan lebih baik kalau kamu menghargai segala usaha yang dia lakukan, dan betapa beruntung kamu nanti ketika mengetahui untuk hal-hal yang minimum pun dia perjuangkan, untuk hal-hal yang lebih besar juga akan dia perjuangkan gitu loh buat kamu. Jadi bersyukurlah bahwa kamu akan dipersamakan dengan orang yang mau berjuang sehebat itu buat hubungannya dengan kamu. Jadi banyak-banyak bersyukur, kurang-kurangin membanding-bandingkan kurang-kurangnya dia dengan orang lain. Karena bagaimanapun juga walaupun dia punya banyak kelebihan, dia tetap manusia biasa, punya kekurangan, tapi lihat hal paling positif tentang dia yang sudah dia berikan kepada kamu. Adakah cinta lain di hatimu? Sebenarnya di sini adalah bentuk dari kamu yang mungkin cemburu, kamu yang mungkin pingin jadi satu-satunya di mata dia. Ya wajar, cemburu kan wajar, tapi semoga kamu bisa mengelola cemburu kamu tuh
batas yang normal lah ya, jangan berlebihan. Wajar sih di sini kalau kamu mempertanyakan adakah orang lain di hati dia. Ya dibicarakan aja. Kamu dulu pernah pacaran sama siapa? Apakah kamu sudah selesai dengan perasaan-perasaan kamu supaya kamu di sini lebih nyaman? Tapi kalau aku lihat sih dia di sini membawa energi kejujuran dan kesetiaan kok. Jadi aku rasa kamu bisa berpegang pada hal itu, terutama dari karakter yang dia berikan kepada kamu atau mungkin bukti-bukti yang dia berikan kepada kamu. Aku merasa berani. Di sini ada banyak kartu yang sebenarnya menceritakan tentang pilihan-pilihan, berani buat mengambil keputusan, berani buat bertanggung jawab, itu juga bentuk dari keberanian. Berani untuk mengambil tanggung jawab, karena gini, pernikahan itu juga bercerita banyak mengenai kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab pada pilihan-pilihannya, pada momen-momen yang nanti akan besar gitu loh. Tanggung jawab untuk bersama selalu, pindah ke negara lain, pengorbanan, itu kan butuh keberanian ya, adaptasi dan sebagainya. Jadi aku rasa hadirnya dia akan menumbuhkan rasa keberanian kamu juga, dan kamu akan melihat betapa dia berani untuk mengambil keputusan besar, bertanggung jawab, mengatasi masalah, dan membuat hubungan ini tetap damai, tetap indah, tetap kalaupun ada masalah tetap gimana caranya mengatasi dengan cara sebaik-baiknya, itu butuh keberanian. Maka kamu akan bisa melihat keberanian itu di dia. Ya, jadi ya mudah-mudahan kamu di sini akan punya banyak hal menyenangkan lah ya. Aku akan berdoa. Di sini kalian berdua boleh berjuang, tapi pada akhirnya doa kamu dan dia yang nanti akan menentukan kemana arah hubungan ini. Jadi aku rasa tetap ya di sini kekuatan terbesar itu kekuatan Tuhan. Jadi kamu tetap harus berdoa. Selain menilai dia, tetaplah berdoa, Tuhan kalau memang dia terbaik buat saya, tunjukkan kemudahannya, tunjukkan jalannya, tunjukkan fakta-fakta baik tentang dia. Kalau memang dia jodoh kamu, Tuhan akan menjawab kok di sini secepatnya gitu ya. Kalau di sini memang kamu niatkan untuk sesuatu yang baik. Pernikahan kan sesuatu yang baik ya, terutama kalau kamu mengerti aku menikah buat apa, untuk apa, untuk apa. Aku rasa doa kamu akan terjawab dengan cara yang mudah kamu pahami tentang dia. Kamu akan melihat, oh terbongkar nih fakta-fakta tentang dia apa aja, kayak gitu-gitu. The Tower. Aku bertahan dan aku tahu bagaimana caranya maju ke depan. Di sini kalau aku lihat, kebanyakan yang memilih kartu pertama hidupnya penuh dengan, bukan drama, tapi penuh dengan perjuangan. Penuh dengan, bukan penuh, tapi mungkin kamu pernah mengalami beberapa poin kepahitan hidup. Misalnya aja melihat orang tua kamu, mungkin hubungan mereka berdua kurang baik di pernikahan mereka. Atau kamu adalah anak yang pernah merasa kesepian karena mungkin orang tua kamu nggak bisa hadir sepenuhnya buat kamu. Atau mungkin kamu pernah gagal di hubungan cinta, bahkan mungkin kamu pernah menikah atau mungkin berantakan di sektor lainnya. Tapi yang pasti di sini kehadiran dia membuat kamu mengerti gimana caranya berdamai dengan situasi, memaafkan kondisi-kondisi kamu yang pahit-pahit itu, tapi kamu juga punya keberanian pada akhirnya untuk maju ke depan, memperjuangkan lagi kehidupan kamu tanpa harus membawa-bawa kepahitan di masa lalu. Jadi hal terbaik yang juga dia berikan kepada kamu tanpa dia harus memaksa kamu, tapi kamu dengan sendirinya tuh kayak, oke, kalau aku pingin kehidupanku ke depannya bahagia dengan dia, maka harus ada banyak hal yang aku lakukan, harus ada banyak perubahan yang juga aku lakukan. Sehingga di sini kamu bisa melalui fase The Tower-nya kamu. Fase yang mungkin kamu rasa penuh dengan kehancuran, titik poin kamu untuk bisa bangkit lagi bersama dengan dia. Makanya di sini kenapa aku bisa paham kenapa dia ngasih kartu Ace of Swords, awal mula petualangan yang baru, awal mula kisah yang baru, awal mula kamu yang lebih baik, seperti itu. Jadi itu sih hal terbaik di hubungan kamu dan dia. Kemudian Two of Wands, aku fokus pada apa yang aku inginkan dan aku akan membuatnya menjadi nyata. Jadi di sini nggak cuma tentang kisah cinta kamu dan dia, tapi juga apa yang menjadi impian kamu, apa yang menjadi tujuan karir, pendidikan kamu, tujuan hidup kamu ke depannya mau gimana. Nah, itu bisa berjalan dengan baik itu loh bersama dengan dia. Dan dia di sini benar-benar menghargai apa yang kamu harapkan ke depannya, cita-cita kamu. Dan dia tidak menganggap remeh cita-cita kamu. Dia justru akan ngasih dukungan penuh buat kamu. Walaupun menurut orang lain impian kamu itu aneh, impian kamu tuh remeh, gak penting, tapi bagi dia itu penting. Karena dia melihat kamu orang yang penting bagi dia. Jadi impian dia juga sepenting bagaimana dia menggapai impian dia. Itu. Ada Eight of Cups di sini. Aku menerima situasi bukan tanpa perlawanan ya, tanpa beban gitu loh di sini.
Jadi sebenarnya kartu ini bercerita mengenai move on. Jadi kamu yang berani untuk berpindah dari situasi yang sulit ke situasi yang lebih positif. Kalaupun banyak kisah cinta kamu yang berakhir tidak menyenangkan sebelumnya bersama dengan dia, motivasi itu muncul kembali. Bahkan kamu yang mungkin sebelumnya, kayaknya aku nggak mau nikah deh, kayaknya aku nggak berani nikah deh, kayaknya menikah itu bullshit, tapi bersama dengan dia kamu, oh kayaknya aku siap deh untuk sebuah kehidupan yang nggak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Suka dan dukanya gitu loh di sini, paket komplit. Tapi lebih banyak bahagianya ya, aminin. Aku mau lihat di sini poin-poin lain tentang tanda-tanda dia. Jodoh memang ini sebenarnya simbol infinite, lebih kepada kamu dan dia ada kemungkinan pernah bertemu di past life. Jadi perasaan yang kamu rasakan ketika bertemu dengan dia adalah perasaan akrab, perasaan kamu seperti kenal dengan dia sudah lama, kamu bisa membaca isi hatinya dan sebagainya. Itu berarti tanda bahwa kamu dan dia pernah ketemu di kehidupan sebelumnya, walaupun sekarang sudah melupakan bahwa dulu pernah saling kenal, tapi ya itu tanda-tandanya. Sangat mungkin dia di sini suka jajan makanan-makanan enak, atau mungkin dia punya usaha di bidang kuliner, atau nanti kalian berdua akan membuka usaha itu bersama, atau sama-sama suka jajan, mungkin ya street food. Dia wangi, dia nggak suka sesuatu yang jorok, dia sangat memperhatikan kebersihan, dan somehow dia akan punya aroma tertentu yang nanti akan kamu ingat itu aromanya dia, aroma yang enak ya. Di sini bahasa cinta dia bisa aja word affirmation, kata-kata cinta, kata-kata pujian, atau di sini dia suka ngobrol sama kamu dalam artian membangun quality time bersama, waktu-waktu yang berkualitas bersama dengan kamu. Dia suka barang-barang vintage, retro, tahun-tahun 80-an, 90-an kayak gitu. Dia suka main game, kelihatannya game konsol atau dari komputer atau dari HP. Tapi di sini dia bisa jaga waktu ya, nggak main game terus-terusan. Di sini ada yang suka indoor, ada yang suka outdoor. Jadi suka mendaki gunung atau mungkin sesuatu yang berhubungan dengan alam lah, dia suka. Di sini bisa aja kamu dan dia nanti akan punya lagu kenangan-kenangan indah, lagu-lagu cinta yang mungkin nanti akan kalian putar di pesta pernikahan kalian. Di sini bisa aja bidang pekerjaan dia berhubungan dengan tanaman, atau dia suka dengan tanaman-tanaman ya. Di halaman rumahnya mungkin nanti dia akan menanam sesuatu. Dia di sini sangat suka berbagi, emang hatinya baik. Ketika kartu ini keluar, udah berasa bahwa hati dia tuh baik. Dia terlahir dengan ketulusan hati untuk kamu sebagai pasangannya, untuk diri dia sendiri, untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi di sini cintanya dia besar dan tulus untuk banyak orang ya. Lalu zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa ya. Di sini ada Leo, Aquarius, Libra, Scorpio, Gemini, Virgo. Lalu unsur nama kamu atau dia, D, U, T, X, ini bisa teman lama atau mantan kamu, Q, Y, Z, L, F, N. Tanggal atau angka penting antara kamu dan dia, 4, 1, 2, 7, 3, 12, 17, 20, 9, 29. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat untuk melihat apakah dia jodoh kamu atau bukan dari tanda-tanda yang bisa kamu rasakan. Semoga memang dialah yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, akan aku lihatkan di sini tanda-tanda dialah jodoh kamu apa saja ya. Tapi sebelum masuk ke readingnya, akan aku ingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pengen hasil reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang aku mulai aja. Di sini tanda-tanda dialah jodohmu, apa yang paling kamu rasakan tentang dia. Ada Five of Swords, ada Strength. Hal yang paling bisa kamu rasakan adalah dia bisa meruntuhkan atau mengurangi sisi egois kamu, keras kepalanya kamu, kepala batunya kamu, tapi dengan kelembutan dia. Jadi kalau kamu di sini merasa iya sih kak, aku tuh kadang suka egois, kadang suka keras kepala, kadang mau menang sendiri. Nah, dia di sini tanpa harus mengancam, tanpa memaksa, tanpa harus jahat kepada kamu, dia dengan kelembutannya bisa membuat kamu tuh kayak oke, kamu bisa nge-treat aku dengan baik, kamu sangat baik ke aku, dan gak semua orang tuh bisa menghandle kamu loh.
Bahkan orang tua kamu pun sebenarnya kesusahan menghandle kamu yang sangat keras kepala dan kepala batu itu. Jadi ketika dia hadir, kamu bener-bener bisa sangat nyaman sama dia. Bahkan kamu berterima kasih dia bisa melembutkan hati kamu tanpa keras gitu. Kelembutan dia melembutkan kamu, kebaikan hati dia membaikkan kamu, cinta dia membuat kamu mencintai dia dengan sendirinya. Jadi mungkin ini bukan cinta yang kamu rencanakan, tapi benar-benar tumbuh dengan kebaikan hatinya dia. Aku lihat biasanya di kartu-kartu yang ada simbol infinite, bagi aku itu simbol yang sangat sakral. Somehow di sini bisa aja memang dia pernah bertemu dengan kamu di past life. Entah kamu di sini percaya dengan konsep reinkarnasi atau tidak, tapi kemungkinannya pernah ketemu di sini. Mungkin gak semua yang memilih kartu kedua, tapi sebagian. Jadi yang bisa kamu rasakan adalah, pertama, dia tuh bisa nge-treat kamu dengan baik, baik sekali. Gak cuma untuk mencuri hati kamu atau kayak membuat impresi baik tentang dia, tapi bener-bener dia tuh baik gitu. Kamu bener-bener nyaman tanpa pamrih. Jadi dia di sini nggak yang aku udah baik sama kamu, kamu bisa ngasih apa sebagai imbalan, enggak. Tapi bener-bener di sini tuh dia bener-bener membangun kamu, membangun motivasi kamu, membuat kamu yakin lagi dicintai. Itu menyenangkan loh. Membangun hubungan berdua tuh bisa loh. Memang semesta nggak menjanjikan sesuatu yang mudah bagi kita semua, tapi kamu tuh bener-bener nyaman dan bisa menjadi diri kamu sendiri. Kamu nggak harus pura-pura jadi orang lain, kamu nggak harus meniru orang lain ketika bersama dengan dia. Bahkan kamu mungkin merasa dia bisa nge-treat kamu jauh lebih baik dibandingkan orang tua kamu. Dia bisa membaca pikiran kamu jauh lebih baik dibandingkan orang tua kamu gitu. Ya di sini bukan berarti orang tua kamu buruk ya. Orang tua kamu pasti sangat baik sekali sama kamu, tapi hadirnya dia tuh kayak luar biasa. Ada ya orang kayak gitu. Itu yang paling kamu rasakan tentang kebaikan dia. Ya, aku lihat di sini walaupun memang dia sangat bisa membuat kamu nyaman, tapi mungkin situasi di luar kamu dan dia ada beberapa poin yang butuh perjuangan kamu dan dia. Tapi kabar baiknya kamu dan dia sama-sama bisa mengatasi segala masalah dan tantangan itu dengan baik. Memang di sini butuh waktu, butuh kesabaran untuk mengatasi. Gini, setiap orang akan diberi masalah yang beda-beda. Maka di sini universal ya masalahnya apapun itu. Mungkin di sini sedikit mengganjal, bisa aja restu keluarga, atau mungkin juga poin-poin lain yang intinya butuh kerjasama lah di sini antara kamu dan dia. Tapi karena kamu dan dia sama-sama saling menguatkan, terutama dari sisi dianya, dia kayak, it's okay sayang, kita bisa hadapi ini. Ayo kita pakai rencana A, kalau ini masih belum berhasil, rencana B, belum berhasil, rencana C. Dan begitu terus. Jadi pantang menyerah. Jadi benar-benar dua orang yang seperti naik ke anak tangga, satu-satu pelan-pelan, tapi saling bergandengan tangan gitu loh. Dengan keyakinan bahwa kita akan sampai ke tujuan kita. Tapi ini butuh usaha ya, aksi, action. Nggak cuma sekedar janji manis semata. Jadi perjuangan kamu dan dia tuh sama-sama seimbang. Jadi nggak capek sendirian. Dan ya di sini hubungan ini butuh kerjasama yang sangat bagus. Kerjasama yang ya kadang capek, wajar kalau kadang salah satu ada yang capek. Tapi kayak is okay, kamu capek, kamu istirahat dulu. Aku akan berjalan yuk menopang kamu gitu. Nanti ketika salah satunya gantian dia yang capek, kamu yang menopang dia. It's okay sayang, aku nopang kamu sekarang supaya nanti kita sama-sama udah nggak capek lagi, kita kuat lagi, kita berjalan bersama lagi gitu. Jadi ini kalau kartu kedua lebih kepada teamwork ya, kerja sama tim yang sangat hebat antara kamu dan dia itu. Jadi kalau sebelumnya kamu ngerasa aku capek hidup sendiri, aku capek mandiri, aku capek dengan mantanku sebelumnya, dengan orang tuaku, nah bersama dengan dia kamu akan mengerti betapa menyenangkannya berjalan bersama dengan tujuan yang sama. Oh ya jelas, pantesan. Jadi sebenarnya ini kartu mengenai penyatuan, union, dua orang yang sama-sama punya tujuan sama, cinta yang sama besarnya, perjuangan yang sama besarnya, dan sama-sama sudah sembuh dari apa? Kemelekatan tentang masa lalu, kepahitan di masa lalu, udah nggak lagi membanding-bandingkan kehadiran dia dengan mantan, sudah nggak lagi membanding-bandingkan kisah kalian berdua dengan kisah orang lain. Itu butuh ini ya, itu butuh kesabaran, butuh ketelatenan, butuh pengorbanan, betul. Tapi justru itulah keindahan hubungan kamu dan dia. Jadi dua orang yang benar-benar saling menemukan. Mungkin butuh waktu ya untuk menemukan dia. Kalau kamu dan dia belum ketemu, tapi ketika sudah menemukan,
ketika sudah saling menemukan tuh kayak, ternyata kamulah orangnya gitu. Itu sebenarnya lebih ke arah intuisi ya. Tapi hati nggak akan pernah berbohong, karena somehow jawaban dari doa-doa kamu datangnya dari hati dulu, baru dari apa yang kamu lihat secara realita. Jadi itu sih. Tapi hal terpenting tentang kartu ini ada, nggak cuma tentang dua orang ini yang saling bertatapan dengan cinta dan keindahan, tapi simbol ini nih, simbol dimana keberanian itu ada, simbol penyembuhan dari yang luka-luka sebelumnya itu sudah ada gitu loh. Jadi mudah-mudahan di sini aku doakan semoga benar-benar berjodoh dengan orang yang paling tepat buat kamu, dari apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu lihat bukti-buktinya. The Empress, keberkahan, rezeki, abundance, hati yang bahagia, hati yang tenang. Ya, itu The Empress. Jadi kemampuan untuk saling merawat, menjaga, kesabarannya terbangun. Kamu mungkin gak menyangka ya, kamu yang aku di sepanjang hidupku tuh menyadari kak, aku tuh sebenarnya orang yang egois misalnya. Aku orang yang sangat keras kepala. Kepalaku tuh sekeras batu, bahkan lebih keras daripada batu gitu ya. Tapi bersama dengan dia tuh bener-bener membuka potensi kamu yang lain. Oh ternyata aku bisa ya sabar menghadapi masalah. Aku bisa ya sabar menghadapi dia, bertumbuh bersama. Bahkan aku tuh sebelumnya gak pernah kak punya impian pingin jadi orang tua, pingin punya anak. Tapi bersama dengan dia, kayaknya aku mengasah bakat lain aku deh. Aku pingin deh somehow punya anak. Gak cuma sekedar pengen punya anak, tapi kayaknya aku siap deh untuk menjadi orang tua yang sabar menghadapi anak, pertumbuhan anak, parenting, mengajari, dan sebagainya. Itu. Jadi di sini aku rasa hal terbaik yang dia bisa berikan adalah mengeluarkan sisi terbaik kamu yang bahkan kamu nggak pernah sadar kamu sebenarnya memiliki bakat lahir itu. Itu, dan banyak keberkahan datang sih. Betul di sini kayak ada aja masalah yang harus dihadapi, tapi keberkahannya juga datang gitu loh. Semakin kamu bisa bekerja sama dengan baik dengan dia, keberkahan yang datang juga melimpah gitu, aminin. Ada King of Wands. Tanda-tanda dari dia adalah dia itu bisa punya passion, punya gairah, bukan seksual aja, tapi impian aku ke sana sayang, aku sedang berusaha ke arah sana. Dan dia benar-benar kalau sudah punya tujuan itu akan dia capai dengan cara-cara yang baik tentu saja. Mungkin kamu melihat dia tuh kayak dari luar tuh kayak keras, kaku, canggung, tapi sebenarnya dia punya kebaikan hati yang luar biasa sih kalau aku lihat di sini. Bisa aja dia punya hewan peliharaan, kucing, anjing, apapun itu sebenarnya bukti bahwa dia punya kebaikan hati. Terlepas mungkin dia punya tato, atau mungkin kelihatan kayak galak, tapi sebenarnya hati dia sebaik itu. Kamu bisa melihat dari cara dia memperlakukan kamu, memperlakukan orang-orang di sekitar dia. Jadi jangan nilai dia dari penampilan luar dia aja, yang mungkin agak berantakan, atau mungkin ya punya tato mungkin, atau apa, tapi ya kamu kenali dia lebih dalam untuk mengetahui kebaikan hati dia. Seperti sudah kujelaskan tadi, somehow dari segala ujian yang kamu lalui bersama dengan dia, kadang salah satu pihak tuh capek, kayak capek banget menghadapi ini semua, kayak pingin nangis, pingin gimana, tapi selama dia masih menggandeng tangan kamu, aku rasa akan baik-baik aja kok. Wajar kalau misalnya salah satu kayak, aku capek banget deh menghadapi ini semua, aku tuh kayak nggak ngerti gimana lagi cara kita berdua, kamu nangis, kamu capek, mungkin dia pun juga sama gitu ya. Tapi sekali lagi, selama kalian berdua masih saling bergandengan tangan, ini masih sangat layak dan sangat worth it buat diperjuangkan. Itu karena gini, kalian berdua manusia biasa, punya batas fisik yang bisa capek, pikiran bisa capek, mental bisa kena gitu ya. Tapi aku rasa di sini itu tadi, keyakinan kamu dan dia, perjuangannya ada, dan keberkahannya akan datang kok. Jadi bersamaan dengan masalah yang kamu hadapi, ada keberkahan yang sebetulnya juga Tuhan titipkan di hubungan kamu dan dia. Jadi semoga itu bisa menjadi booster, terutama kalau kamu sekarang sudah menghadapi banyak masalah lah ya gitu. Ada The Star. Jadi sepahit-pahitnya yang sedang kalian lalui, sebenarnya ada jalan keluar kok. Dan di sini selama kalian niatkan untuk sesuatu yang bagus, semesta juga nggak akan diem aja, akan ngasih bantuan, akan ngasih clue-clue, akan ngasih banyak cara yang bisa kalian pilih untuk mengatasi masalah yang datang itu. Dan itu akan datang di hati yang tenang, di pikiran yang juga tenang, di saat lagi nggak kacau pikirannya. Tapi kacau sekali waktu wajar ya. Yang pasti
selama bisa diatasi dengan baik, maka harapan itu tetap akan ada. Selama kalian berdua saling memotivasi, maka akan ada. Iya, di sini kalian berdua itu pasangan yang punya tujuan yang besar sekali, impian yang sangat besar, sangat idealis akan beberapa hal, tapi selama tujuannya sama, ya lalui dan capailah tujuan itu. Karena di sini impiannya tinggi, ya wajar kalau misalnya untuk mencapainya juga butuh waktu, butuh perjuangan, tapi sekali lagi worth it untuk dicapai. Karena kalian berdua memang sekuat itu. Jadi it's okay, nikmati momennya, nikmati prosesnya. Aku rasa kalau dia jodoh kamu, maka akan terbuka banyak jalan kok ya, gitu. Dan di sini beberapa poin lain tentang yang bisa kamu rasakan tentang hubungan ini dan dia. Kita akan bersama selamanya. Jadi keyakinan itu ada di kamu, ada di dia sejak awal. Jadi di sini sekali lagi ketika berjalan bersama nggak akan merasa capek karena together, bersama-sama, dan perasaan yakin bahwa kayaknya aku bisa ada hidup bersama dengan kamu sampai nanti kita berdua menua, sampai keriput, sampai rambutnya putih dan sebagainya. Karena bahkan dengan kamu sudah mengetahui sifat-sifat buruknya atau kebiasaan-kebiasaan dia yang beda sama kamu, kamu tetap akan, it's okay, aku bisa terima gitu. Karena mungkin itu kebiasaan-kebiasaan yang bukan sesuatu yang urgent ya. Siapkah kamu untuk jatuh cinta lagi? Jadi memang di sisi kamu, ketika kamu ketemu sama dia tuh kayak kamu tuh lagi menutup pintu hati sebetulnya. Kamu lagi nggak kepingin diganggu, nggak kepingin dipaksa-paksa untuk jatuh cinta. Tapi ya cinta itu datang dengan sendirinya. Dan kamu mempertanyakan ke diri kamu kayak, siap nggak kamu untuk jatuh cinta di kondisi seperti ini, dengan orang seperti itu, dan dengan perjuangan yang lebih besar ke depannya. Aku tidak bisa melupakan semua hal tentang kamu. Jadi di sini dari segala hal yang sudah kalian lalui ini, suka dukanya, pahit manisnya, itu akan menjadi kisah indah untuk kalian ke depannya. Walaupun mungkin itu pahit dijalani sekarang, tapi nanti ketika kalian sudah bisa mencapai poin terindah itu akan menjadi kisah yang nanti bisa kalian ceritakan ke anak-anak kalian, ke cucu-cucu kalian. Dulu kakek dan nenek berjuang begini loh ketika membangun hubungan, ketika akan menikah, di awal-awal pernikahan, wah luar biasa perjuangan dan sebagainya. Jadi justru itu yang akan nanti membuat betapa luar biasa kalian berdua, perjuangan yang sudah kalian lalui bersama. Lebih ke itu. Meninggalkan kamu adalah hal terberat yang pernah aku lakukan, atau mungkin kayak kamu tuh nggak bisa membayangkan hidup tanpa dia. Dia pun juga akan sulit membayangkan hidup tanpa kamu. Bahkan nggak pernah kepikiran untuk saling meninggalkan. Karena kayak berdua saling menguatkan, berdua ada energi lebih yang bisa dirasakan untuk membangun banyak hal bersama. Jadi lebih ke arah itunya. Kemudian poin-poin lain tentang kamu dan dia, aku berharga, aku layak, aku pantas untuk dibersamakan dengan kamu. Jadi di sini, kalau terutama kamu sekarang sedang merasa pesimis, nggak merasa baik-baik aja, merasa nggak layak dicintai, merasa nggak pantas menikah dan sebagainya, tapi hadirnya dia akan membuat kamu dengan sendirinya sadar bahwa kamu seberharga itu, kamu seluar biasa itu, dan dia di sini akan banyak memuji kamu. Bukan memuji yang gombal semata ya, tapi benar-benar melihat kualitas kamu, yang bahkan kamu tuh nggak sadar bahwa ternyata aku punya ya bakat ini, kualitas ini, yang pada akhirnya bisa membangun kamu menjadi versi terbaiknya kamu. Itu juga salah satu hal terbaik yang akan dia berikan kepada kamu. Terutama kalau kamu mungkin pernah ya dikasih kata-kata negatif, entah oleh mantan kamu, sosial, atau bahkan orang tua kamu kayak, kamu tuh nggak layak, nggak pantas, nggak apa. Tapi dengan dia, makanya kenapa kamu tuh sangat berterima kasih bahwa dia hadir di hidup kamu. Dia salah satu motivasi terbaik kamu untuk kamu lebih baik lagi. Bukan tanggung jawab dia, tapi kamu yang dengan sendirinya tuh kayak, oh ternyata aku seberharga itu ya, ternyata aku bisa dicintai seluar biasa itu, aku dirayakan gitu, kehadiranku dirayakan oleh dia itu. Aku cantik, aku luar biasa, aku di sini dia bener-bener ngasih segala pujian, memberi motivasi kamu dan memberi fasilitas kamu untuk kamu semakin cantik luar dan dalam. Jadi di sini cantik secara fisik, tapi juga memperkaya pengetahuan kamu. Dia akan membebaskan kamu untuk kamu ikut webinar apa, ikut seminar apa, mau
kursus apa yang membuat kamu cantik dari dalam gitu di sini, ikut kegiatan sosial apa, dia akan mendukung kamu karena dia tahu kamu memang cantik dan kecantikan itu harus dirawat. Nggak cuma luar ya, kalau kulit ya adalah skincare, tapi dari dalam tuh juga kayak membuat kamu semakin menjadi orang yang indah, membagi ilmu kamu kepada orang yang lebih banyak kayak gitu-gitu. Dia akan sangat mendukung kamu. Poin lain di sini, aku percaya pada flow of life, pada jalan hidupku, aliran-aliran yang memang harus aku lalui. Jadi di sini kamu nggak lagi memaksakan kehendak, kamu nggak lagi memaksa kepada semesta hidup kamu harus begini begitu, tapi kamu akan mengikutinya, mengikuti segala perjalanan kamu dan dia, kebaikannya, manis-manisnya, perjuangan untuk menghadapi masalahnya kayak gitu. Tapi yang paling aku lihat, walaupun ada banyak hal yang bisa aja datang tidak enak gitu ya sebagai bentuk pertumbuhan dan kekompakan kamu dan dia tetap akan memperjuangkan kondisi bahwa kamu itu harus nyaman bersama dengan dia. Entah dengan kehadiran dia, pelukan dia, kata-kata yang menenangkan, keamanan finansial yang dia berikan, terutama kalau dia pihak laki-lakinya, seperti itu sih. Gitu. Jadi kamu pada akhirnya percaya bahwa ada kekuatan lebih yang akan menggerakkan kamu dan dia. Ada as of ones di sini. Aku menginspirasi untuk mengikuti passionku. Jadi sekali lagi, dia di sini akan membebaskan kamu untuk menjadi versi terbaiknya kamu. Kamu pengen kuliah lagi, kamu pengen ikut kegiatan apa, kamu pengen menjadi apa ke depannya, dia akan mendukung kamu. Dan juga di sini dia akan sangat berharap juga kamu akan mendukung dia segala usaha baik yang dia lakukan untuk dirinya, untuk hubungan kamu dan dia. Bahkan juga mungkin untuk anak-anak kalian nanti gitu di sini. Jadi kompak lah ya intinya kamu dan dia. Iya. Ini kartu yang sama dengan kartu strength. Ada 2 kartu strength di sini. Semakin menguatkan energi bahwa kamu dan dia di sini sebenarnya benar-benar pertemuan kamu dan dia ada makna yang sangat berarti di dalamnya. Hubungan kamu dan dia akan sangat berbeda dengan pasangan-pasangan lainnya. Hubungan kamu dan dia akan menghadapi berbagai hal yang luar biasa nggak didapatkan oleh pasangan-pasangan lainnya. Lebih kepada energi itu. Dan di sini dengan kekuatan sebesar itu, kamu dan dia akan siap menghadapi apapun yang akan datang di hubungan kamu dan dia. Tapi aku lihat sih lebih banyak ini adalah dari luar gitu loh. Jadi sebenarnya kamu dan dia sama-sama kompak ya, sekali waktu bertengkar wajar, tapi kayaknya faktor-faktor luar sih yang nanti akan menjadi perjuangan kamu dan dia. Tapi tenang aja, sekali lagi kalian berdua akan melangkah bersama. Jadi capek iya, tapi nggak capek sendirian. Capeknya tuh berdua gantian gitu loh. Jadi ya saling mengerti bahwa kalian berdua berjuang bersama-sama, tidak capek sendirian. Itu poin pentingnya. Dan poin-poin lain mengenai tanda-tanda dia jodoh kamu. September bisa menjadi bulan penting, bulan pertemuan. Bulan pertemuan bisa, bulan kelahiran, atau bahkan bulan kamu menikah dengan dia. Mudah-mudahan juga bisa di sini. Dia orang yang cukup memperhatikan kesehatan. Bisa aja ketika bertemu dengan kamu dia sedang dalam proses menurunkan berat badan, atau semakin tergugah keinginan dia untuk menjaga kesehatan lebih baik setelah bertemu dengan kamu. Ya emang suka ngemil ya, emang tipikal orangnya suka ngemil, keripik kentang yang gurih-gurih, cemilan-cemilan cookies manis-manis gitu juga suka. Makanya kenapa di sini kayaknya aku harus memperhatikan deh kesehatan aku gitu, supaya bisa hidup lebih lama bersama dengan kamu. Bisa aja di sini bidang pekerjaan dia tuh outdoor, atau dia suka kegiatan-kegiatan outdoor dibandingkan di dalam rumah. Ya. Bisa aja di sini kamu dan dia sama-sama suka K-pop, atau mungkin nanti kamu dan dia akan punya kesempatan buat nonton konser apa, atau mungkin ketemunya di konser, bisa jadi. Dia sangat memperhatikan penampilan, minimal di sini dia rapi, bersih, wangi gitu ya. Rapi lah, orangnya rapi. Aku rasa kamu dan dia memang sejak awal tuh bisa menjadi sahabat. Jadi hubungan kamu dan dia nggak cuma sekedar cinta-cinta romantis, tapi juga sahabat yang saling mendukung, saling lucu-lucuan, saling pokoknya nggak pakai topeng dan nyaman menjadi diri sendiri. Sejak awal itu terasa energinya. Dia suka makan ya, terutama di sini mungkin kuliner-kuliner Jepang, suka sushi atau ramen atau apapun itu, atau mungkin dia punya cita-cita pingin membuka
kedai Jepang-Jepangan mungkin bisa jadi bersama dengan kamu. Bisa juga di sini dia hobi atau mungkin bidang pekerjaannya berhubungan dengan bela diri, gitu ya. Satu kartu lagi. Iya, di sini juga mengkonfirmasi bisa aja nanti kalian berdua akan sering datang ke konser-konser apa yang emang kalian suka, atau mungkin ketemunya dari konser, bisa jadi seperti itu. Kemudian di sini zodiak kamu atau dia Sun, Moon, Rising bisa Cancer, Sagittarius, Aries, Pisces, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini unsur nama kamu atau dia P, M, B, R, V, U, F, H, J, E. Tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 18, 13, 6, 1, 2, 11, 23, 8, 20, dan 5. Jadi itu teman-teman yang bisa kulihat mengenai tanda-tanda apakah dia jodoh kamu. Semoga ini sangat membantu, dan kalau banyak energi positifnya kamu klaim aja. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, kan aku lihatkan di sini tanda-tanda dialah jodohmu. Tapi sebelum masuk ke readingnya, kan aku ingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya aku ambil dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih detail, private, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang kan aku lihatkan aja apa tanda-tanda bahwa dia adalah jodohmu ya. Ada Knight of Swords, Queen of Pentacles. Dia di sini gercep ya. Gerakannya cepat banget. Dia di sini juga sangat ambisius, sangat berani ketika datang kepada kamu, sangat berani ketika datang ke orang tua kamu. Dan di sini dia akan ngasih banyak bukti-bukti bahwa dia memang serius. Jadi nggak cuma sekedar janji manis dan nanti tahun depan kita nikah ya, 6 bulan ke depan kita nikah ya. Tapi bener-bener kayak ini persiapan aku, ini. Datang ke orang tua kamu datang ke orang tua dia, kayak gitu lah. Pokoknya cepet banget di sini prosesnya, yang kamu nggak menyangka. Loh kok cepet banget ya, kayak gitu. Tapi kenapa dia secepat itu? Karena kalau aku lihat dia punya keyakinan yang besar bahwa memang kamulah orang yang paling tepat untuk bersama-sama saling membangun hubungan itu dalam kekompakan, cinta, kesetiaan, kompromi, dan sebagainya. Dan memang di sini dia sebenarnya cukup ini ya. Dia sendiri bahkan nggak menyadari kenapa kok dia bisa seyakin itu, kenapa kok dia bisa secepat itu untuk mengamankan kamu supaya kamu nggak jatuh ke tangan orang lain, kasarnya kayak gitu. Tapi ya dengan segala hal seperti itu sebenarnya dia sudah mempunyai rencana dan persiapan strategis. Jadi nggak cuma sekedar pingin nikah, tapi persiapannya tuh udah ada gitu. At least keuangan oke lah, pendidikan oke lah gitu, dan sebagainya. Tergantung apa yang kamu harapkan tentang persiapan pernikahan. Pernikahan ya, bukan pestanya, tapi kehidupan setelah pesta pernikahannya itu. So far kalau aku lihat di sini kemungkinan ada banyak banget yang masih punya trauma tentang masa lalu. Entah kamu melihat hubungan kamu dengan orang tua, pernikahan orang tua kamu, atau hubungan cinta kamu yang berantakan, atau bahkan kamu yang merasa mungkin minder, merasa nggak layak dicintai dan sebagainya. Tapi hadirnya dia di sini dengan motivasi dan pergerakan dia yang cukup menggebu-gebu, dengan sendirinya kamu tuh kayak terbantu untuk healing segala kepahitan kamu pelan-pelan sih memang. Tapi di sini dalam artian kamu akan merasa betapa bahagianya dicintai, betapa bahagianya dilindungi seseorang, betapa bahagia membangun sesuatu, betapa bahagianya dipercaya untuk hidup bersama, untuk menikah, kayak gitu-gitu. Dan di sini juga pada akhirnya kamu mengerti bahwa dalam hubungan cinta kamu yang mungkin akan mengimbangi dia sih. Dia yang pengen cepet-cepet, kamu imbangi dengan tunggu dulu, udah ada nggak persiapan kita buat begini-begini, tunggu dulu, pelan-pelan ya, kayaknya kita harus ngobrol ini dulu gitu loh. Jadi aku rasa ini bisa menjadi hubungan yang cukup seimbang sih antara kamu dan dia gitu. Tapi di sini juga belajar menghargai pertumbuhan, menghargai proses, menghargai waktu, lebih ke itu. Lalu oh iya, memang sejak awal nih dia nih sudah berencana, sudah punya harapan dan keinginan membangun hubungan cinta tuh yang hangat. Bahkan di sini membangun keluarga lebih tepatnya. Terlepas apapun background kamu, keluarga kamu dan keluarga dia, tapi dia tuh punya harapan yang kayak, aku tuh nggak aneh-aneh, aku nggak neko-neko, aku tuh berharap banget kita membangun keluarga yang hangat, penuh dengan cerita indah.
Kalaupun ada masalah, kita selesaikan bersama. Jadi keluarga yang kompak, hangat sebagai orang tua, gitu-gitu, hangat sebagai pasangan. Simple ya kelihatannya, tapi aku sering kali bilang harapan yang sesimpel itu di zaman sekarang bisa sangat menantang. Dengan segala hal yang harus diperjuangkan, dengan banyaknya hantaman dari luar, itu benar-benar butuh keyakinan dan dua orang yang sama-sama sudah kuat, sama-sama punya persiapan mental dan mental, fisik, keuangan, harapan-harapan, keyakinan spiritual yang juga sebesar itu. Makanya di sini mungkin kamu yang harus mengi-mengi, tunggu. Oke, kamu pengen punya anak, aku pun juga pengen punya anak, pengen keluarga yang hangat, tapi persiapan kita apa? Apa yang harus kita deal gitu sih. Jadi belajar untuk ngobrol sejak awal, belajar untuk komunikasi yang baik sejak awal. Itu kekuatan kamu dan dia. Ya, di sini aku rasa dia akan membuat kamu menjadi orang yang paling berharga, paling dicintai, paling yakin akan kecantikan kamu, kecakapan kamu. Kamu akan percaya diri dengan kehadiran dia. Terutama kalau kamu yang banyak minder, merasa nggak yakin, merasa nggak pede, merasa banyak hal yang kurang tentang kehidupan kamu, atau kamu ngerasa banyak yang salah tentang kehidupan kamu. Tapi dengan hadirnya dia, dengan sendirinya, pelan-pelan kamu akan membangkitkan lagi motivasi untuk kamu menjadi lebih baik. Dia nggak memaksa ya, tapi dia tuh benar-benar membantu proses kamu yang semakin bisa mengeluarkan sisi terbaik kamu, bakat-bakat terpendam kamu yang tidak layak dipendam aja, tapi benar-benar dikeluarkan untuk sesuatu yang sebesar ini. Gitu. Jadi ya, kamu akan nyaman dengan diri kamu sih. Di sini kamu benar-benar menjadi diri kamu, bukan menjadi orang lain atau menjadi apa yang dia harapkan, tapi benar-benar menjadi versi terbaiknya kamu. Ada The Star di sini. Dua orang yang saling memotivasi, saling punya harapan yang sama, saling menopang, saling membantu ketika yang satu lagi capek, lagi putus asa, lagi patah harapan. Jadi bener-bener pasangan yang mau menghargai proses sih, intinya kayak gitu. Dan aku rasa dengan niat yang baik dari kamu dan dia, semesta juga akan ngasih banyak jalan yang luar biasa gitu untuk kamu dan dia. Jadi ya, nikmati fasenya. Kamu dan dia nggak harus menjadi orang yang sama karakternya, sama tujuan cita-citanya, enggak. Boleh aja ada perbedaan, tapi selama punya satu tujuan yang sama di pernikahan, aku rasa, atau di tujuan kedepannya, aku rasa kamu dan dia akan baik-baik aja. Lalu di sini ada Page of Cups. Perasaan nyaman bahwa kamu di sini bisa manja-manja ke dia, bahwa dia bisa melihat sisi kekanak-kanakannya kamu. Terutama kalau mungkin kamu di sini punya keluarga atau orang tua yang nggak bisa hadir sepenuhnya buat kamu, entah karena mungkin orang tua kamu sibuk atau apapun yang terjadi dulu, tapi dia bisa memenuhi perasaan pingin disayang, dimanja seperti anak kecil gitu. Dan dia tidak melihat itu sebagai kekurangan kamu, tapi sebagai sesuatu yang menggemaskan tentang kamu. Jadi di satu waktu kamu bisa sangat dewasa, tapi kayak ada inner child kamu yang pingin disayang, diperhatikan, didengarkan cerita-ceritanya. Dia bisa hadir untuk itu buat kamu. Itu sih. Kemudian ini Justice, keadilan ya, seperti namanya, keadilan. Aku rasa hal yang paling bisa dia janjikan kepada kamu adalah keadilan. Kamu dan dia akan berjuang secara seimbang di hubungan ini, mencintanya seimbang, setianya seimbang, dan di sini dia akan sangat menghargai kejujuran kamu. Kalau kamu misalnya lagi nggak enak hati, kamu bilang ke dia, ya sayang, aku sebenarnya lagi marah sama kamu, aku sebenarnya lagi nggak enak hati ya sama kamu karena begini-begini gitu. Di saat emosi kamu sudah terkendali, kamu bisa ngobrol ke dia apa yang kamu rasa, apa yang kamu khawatirkan, apa yang kamu pingin dia berubah, apa gitu. Jadi dia akan sangat menghargai itu. Bagi dia lebih baik dia mendengarkan kejujuran dari kamu, walaupun mungkin itu pahit, daripada dia mendengarnya dari orang lain. Itu dia, karena dia tahu bahwa jujur itu kadang butuh keberanian, butuh tenaga, butuh untuk memahami ada konsekuensinya. Tapi makanya ketika kamu jujur, dia menghargai itu. Itu sih ya, karena kadang jujur itu sulit. Ada Four of Swords, ini juga semakin mengkonfirmasi bahwa hadirnya dia akan membantu proses penyembuhan kamu. Jika masih ada inner child kamu yang terluka, versi kecil kamu yang mungkin haus akan pujian, cinta, perhatian, dia akan bisa ngasih itu buat kamu. Atau mungkin kamu pernah ada trauma mengenai
melihat pernikahan orang tua kamu, atau mungkin kamu pernah dihina atau mungkin diremehkan orang lain, maka dia di sini hadir untuk membuat kamu, enggak kok sayang, kamu tuh luar biasa loh gitu. Dia bisa melihat hal-hal baik tentang kamu, hal-hal yang mungkin terlihat receh tapi bisa dia apresiasi tentang kamu. Kayak mungkin kamu misalnya bikinin dia nasi goreng, ngebekelin dia kue-kue yang enak. Mungkin bagi banyak orang kayak, halah bikin nasi goreng doang, tapi dia kayak, makasih ya sayang, nasi goreng buatan kamu enak, nanti kapan-kapan masakin lagi ya, kayak gitu. Jadi itu sih yang membuat kamu menjadi termotivasi untuk lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, tanpa dia harus maksa-maksain kamu gitu. Dan dengan sendirinya kamu tuh kayak, oke, aku bersama dengan kamu ngerasa bener-bener dihargai segala perasaan kamu. Dia nggak meremehkan apa yang kamu rasa, apa yang kamu perjuangkan, kayak gitu. Akan ada banyak kenangan indah antara kamu dan dia. Akan ada banyak nostalgia yang nanti akan kalian ceritakan ke anak-anak kalian. Menghargai setiap momen bersama, menghargai setiap kejadian-kejadian yang hadir, baik yang menyenangkan atau yang kurang menyenangkan, saling bergandengan tangan. Ketika hal menyenangkan terjadi, saling bergandengan tangan. Ketika hal yang nggak menyenangkan terjadi, gandengan tangan itu semakin menguatkan kamu, dan semakin kuat gitu loh, semakin nggak pengen kehilangan. Justru ketika ada banyak hal, ujian-ujian yang datang, karena ya setiap pasangan pasti akan diuji dong pastinya. Jadi itu sih yang membuat kamu yakin dia jodoh kamu. Oh, memang sudah sejak awal tuh membawa energi pernikahan, memang pingin menikah, memang pingin membangun pondasi yang kuat. Dan di sini ini udah fix sih, ini kartu pernikahan antara kamu dan dia. Jadi bukan salah satu, tapi keduanya nih bener-bener sama-sama sudah siap, sama-sama mengusahakan yang terbaik, pengorbanannya, waktunya, sama-sama saling mengerti bahwa ketika menikah akan ada banyak hal perubahan terjadi. Udah nggak bisa sebebas dulu, udah ada banyak tanggung jawab yang harus dikelola, ditanggung masing-masing, ditanggung berdua gitu. Jadi sudah nggak ketika momen menikah itu terjadi, pernikahan itu terjadi, jadi sama-sama sudah mengerti, oh persiapannya ini, sudah nggak egois lagi gitu loh intinya ketika momen ini tiba. Makanya kenapa dia sudah ada harapan sejak awal itu, yakin bahwa kalian berdua akan bisa membangun impian ini, karena memang ya menikahnya gak cuma sekedar pengen menikah, tapi kualitas pasangan dan orang tua itu yang ya menjadi keyakinan dia. Kayaknya dia sudah cukup lama ya mengagumi kamu, atau mungkin kamu yang sudah cukup lama mengagumi dia, gak menyangka ternyata bisa loh bersama, bisa loh menjadikan harapan itu nyata, yang gak cuma sekedar pacar, tapi juga orang yang nanti hidup bersama sampai puluhan tahun ke depan. Jadi mudah-mudahan dari pengagum rahasia menjadi dua orang yang saling bisa bertumbuh bersama di hubungan ini gitu ya. Kemudian kisah cinta kita dimulai sekarang. Jadi memang sejak awal itu ada keyakinan yang besar antara kamu dan dia, bahwa ketika kisah cinta kalian dimulai akan terbuka juga banyak hal di depan mata. Semakin dekat dengan tujuan dan impian bersama, mengatasi segala masalah bersama, saling bisa mengobati trauma atau mungkin juga kepahitan dari masa lalu, sama-sama saling bisa memanjakan, dan hal-hal seperti itu. Jadi itu sebuah keyakinan yang aku rasa gak semua pasangan bisa dapat, tapi di kamu dan dia bisa memulai awalnya indah, semakin lama semakin oke gitu, semakin yakin bahwa fondasi kita kuat loh gitu untuk impian besar kita. Terima kasih untuk cintamu, kesabaranmu, kebaikan hatimu. Jadi aku rasa di sini dia nggak cuma ngasih cinta, nggak cuma sekedar manja-manjain kamu dengan hal-hal yang romantis, tapi kesabaran dia menghadapi kamu, kesabaran dia menghadapi situasi yang terjadi di hubungan kamu dan dia, kesabaran dia dalam berproses di hubungan ini. Itu hal yang harus kamu apresiasi tentang dia. Dan di sini juga kebaikan hatinya membersamai kamu, kebaikan hatinya dalam memproses banyak hal tentang kamu, adaptasinya tentang kamu. Karena aku yakin juga banyak hal, kebiasaan, karakter antara kamu dan dia yang berbeda, tapi kebaikan hati dia bisa membuat kalian saling memahami masing-masing.
tidak bisa jika tanpa restu, karena sejak awal hubungan dia ini sudah diniatkan untuk sesuatu yang besar dan baik, pernikahan, membangun keluarga, anak-anak. Jadi sebisa mungkin dia akan memperjuangkan restu itu. Tapi yang mudah-mudahan aja keluarga kamu dan keluarga dia akan bisa saling ngasih restu, sehingga jalan ke depannya tuh lebih mudah lah. Mudah-mudahan, aminin. Tapi kalaupun memang misalnya ada kendala restu, kamu dan dia harus fokus juga sih gimana caranya mencuri hati salah satu pihak keluarga yang mungkin belum setuju dengan cara-cara yang baik, dengan keyakinan bahwa kalian berdua akan bisa menjadi pasangan yang kompak sampai nanti gitu ya. Karena kadang orang tua tuh hanya butuh percaya bahwa kalian berdua akan bisa saling menjaga. Itu sih poin lainnya tentang hubungan kamu dan dia. I feel nurtured. Jadi di sini sebenarnya kartu yang bercerita mengenai perawatan, merawat, menjaga pertumbuhan, pendewasaan diri. Di sini memang yang bisa kamu lihat tentang dia nggak cuma tentang dia bisa mencintai kamu atau romantis atau setia, tapi benar-benar bisa nggak ya dia menjadi ayah atau ibu terbaik buat anak-anak aku nanti, anak-anak kami nanti. Itu makanya nggak salah sih kalau sejak awal dia pingin mengamankan kamu dan menjadikan kamu sebagai pasangannya dia, karena tidak mudah menemukan orang dengan energi seperti ini. Dan kamu pun juga akan merasakan hal yang sama, tidak mudah menemukan orang dengan energi yang konsisten seperti dia gitu. Jadi ya nikmatilah ya. Di sini aku rasa kamu akan happy sih dan ungifted. Di sini kalian berdua akan saling merasa bahwa hadiah terindah itu ya kehadiran dia, hadiah terindahnya dia ya kehadiran kamu gitu di sini. Banyak kupu-kupu, perubahan-perubahan positif, hal-hal yang kecil tapi kalau dilakukan terus-menerus dengan konsisten akan membuat perubahan-perubahan besar. Dari kepakan-kepakan kecil kupu-kupu ini bisa menghasilkan sebuah perubahan indah. Pada akhirnya ada banyak bunga-bunga seperti kartu Queen of Pentacles ini, pertumbuhan, keindahan, berproses. Di dalam mawar, selain mawar yang indah, yang wangi, yang indah, ada duri-duri di dalamnya. Dalam artian ya kamu menerima dia, kebaikannya, keindahannya, sekaligus karakter-karakter dia yang mungkin agak-agak gimana gitu ya, yang mungkin beda sama kamu. Kamu yang mungkin sangat rapi, sangat bersih, sangat tertata, tapi mungkin dia agak-agak santai, agak-agak sedikit berantakan gitu. Jadi ya itu sesuatu yang harus kamu terima juga tentang dia. Itu. Hal lainnya di Chariot, di sini aku maju ke depan dengan percaya diri. Jadi dia akan menumbuhkan rasa percaya diri itu di kamu, dan kalian berdua akan menjadi pasangan yang saling confident gitu, saling percaya diri bahwa mengerti tujuannya kemana, kereta dan modalnya sudah ada, jadi tinggal gimana kamu dan dia akan saling maju ke depan bersama. Somehow kamu dan dia memang ada poin-poin yang berbeda, karakter atau apapun itu, habit, tapi bisa membawa kereta perang ini dengan baik. Karena sekali lagi ketika tujuannya sudah sama-sama jelas mau kemana, sama-sama ada waktunya, kapan kamu mengalah, kapan dia mengalah, kapan kamu menopang dia, kapan dia menopang kamu, maka kalian akan baik-baik aja di sini. Gitu sih. Page of Pentacles, aku membuka kesempatan untuk pertumbuhan personal. Jadi di sini tujuan kalian sama, cita-cita pernikahan kalian sama, tapi juga di sini mengerti bahwa sebagai individu kalian juga harus bertumbuh. Tetap menikmati hobi masing-masing, tetap menikmati me time masing-masing, tapi juga tetap mengerti tanggung jawab utama ketika kalian sudah menikah nanti apa, kayak gitu-gitu. Dan di sini juga tetap belajar bertumbuh sebagai individu dan juga sebagai pasangan. Itu ya intinya. Jadi ya oke sih, ini yang memilih kartu ketiga ya, ada The Death. Tenang, ini bukan kartu kematian atau kartu berakhirnya sebuah hubungan, tapi di sini mengenai aku melepas dan aku menerima energi yang baru. Jadi kalau kamu ingin tanda-tanda atau kisah yang seindah ini dipertemukan dengan orang yang sejak awal memang sudah sangat siap untuk tujuan yang jelas pernikahan ke depannya, kamu di sini harus berani dulu melepas kepahitan masa lalu, trauma-trauma pahit masa lalu, untuk energi dia yang baru, untuk membuka kesempatan bertemu atau menarik energi dia. Dan di sini
ada kristal, ada pertumbuhan, ada kupu-kupu yang mendominasi. Jadi benar-benar membangun sebuah situasi baru dengan perubahan-perubahan yang juga positif di dalamnya. Jadi aku rasa itu akan menjadi sebuah petualangan yang indah antara kamu dan dia. Jadi yang namanya cinta akan membara, kadang dia redup, tapi nanti bisa dibuat membara lagi. Selama kalian berdua akan tangguh dengan pondasi dan akar yang kuat, seperti apapun badai di luar sana, kalian akan bisa menghadapinya dengan sangat baik. Lalu, tanda-tanda lainnya tentang dia. Di sini ada citato, nyebut merek. Ada kemungkinan dia di sini suka ngemil ya. Suka ngemil sesuatu yang lebih ke arah-arah gurih, crunchy, keripik-keripik gitu ya. Dan dia di sini kelihatannya dia suka nonton film. Mungkin kamu dan dia akan banyak sharing tentang film-film yang emang kalian suka, atau mungkin kalian emang rutin datang ke bioskop untuk nonton gitu ya, sambil ngemil. Di sini juga ada kemungkinan dia datang dari negara yang berbeda, atau mungkin dia orang Indonesia tapi mungkin harus pendidikan atau mungkin kerja di negara yang lain, yang sangat mungkin nanti ada fase LDR, atau mungkin nanti kamu akan pindah ke negaranya dia. Bahasa cinta dia kelihatannya giving gift, ngasih hadiah, romantis juga orangnya, dan di sini ada banyak lambang bunga-bunga mawar loh. Jadi mudah-mudahan kisah cinta kamu akan seindah bunga mawar, walaupun ada durinya tapi lebih banyak manis dan wanginya. Di sini bisa aja dia suka warna-warna lebih ke arah coklat, ya. Sangat mungkin suka baca-baca webtoon atau manga atau komik. Dia sangat suka ngobrol sama kamu, dalam artian bahasa cinta dia bisa aja word of affirmation, kata-kata pujian, kata-kata cinta, atau mungkin yang ngobrol aja gitu bersama-sama sama kamu, membangun kualitas waktu dan hubungan dengan kamu. Bisa aja bidang pekerjaan dia berhubungan dengan konstruksi bangunan, entah dia yang merancang atau dia yang bekerja di lapangan gitu ya. Iya, di sini ada kemungkinan kamu dan dia akan ada di fase beda kota atau beda negara. Dia di sini sangat menjaga bumi, kelestarian bumi. Dia sangat menjaga kebersihan lingkungan, buang sampah di tempat, mulai mengurangi penggunaan plastik, dan pokoknya usaha-usaha untuk membuat bumi menjadi tempat tinggal yang lebih indah ke depannya. Walaupun mungkin kecil, tapi ya dia tuh berpikir, kalau sekarang aku bisa melihat hewan-hewan yang menuju punah, aku berharap anak-anakku nanti tetap bisa melihat hewan-hewan itu secara langsung, bukan hanya dari video atau gambar gitu loh. Secinta itu dia sama bumi dan makhluk Tuhan yang lain gitu. Zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa Gemini, Leo, Capricorn, Aries, Cancer, Sagittarius. Unsur nama kamu atau dia S, D, L, J, W, F, K, Q, A, G. Tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 23, 2, 15, 14, 5, 28, 10, 21, 18, 11. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai tanda-tanda bahwa dialah jodoh kamu. Kalau banyak hal positifnya, klaim energinya, semoga dia yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.